Saya memerlukan waktu 5 jam menempuh perjalanan dengan kapal cepat dari Padang menuju ke Kecamatan Siberut Selatan di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perjalanan berlanjut melintasi sungai Bat Dereket dengan pongpong atau perahu bermotor. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini pernah populer pada 1980-an. Setelah puluhan tahun berlalu, pesona alam Mentawai tak berubah. Sesudah menyusuri sungai, saya pun bertemu dengan Ubek Kerey, seorang Sikere atau ahli pengobatan suku Mentawai. Sikere menduduki posisi terhormat dalam susunan masyarakat Mentawai. Ubek Kerey dan keluarganya tinggal di sebuah rumah adat di wilayah Matobek, Kampung Matotonan. Disinilah selama beberapa hari saya akan tinggal. Uma berperan besar bagi suku Mentawai. Rumah model panggung ini berfungsi sebagai balai pertemuan dan tempat digelarnya beragam upacara adat. Lantai Uma terbuat dari batang nibung, dinding rumah dari kulit kayu, dan atapnya dari daun sagu. Tengkorak kera, rusa, dan babi hasil buruan menjadi ornamen khas yang menghiasi Uma. Tak tertinggal, parang dan belasan kuali logam digantung di tiap sisinya. Benda-benda ini menyimbolkan harta kekayaan pemilik Uma. Pakaian suku Mentawai juga tergolong tradisional. Kaum lelaki hanya memakai kabit, penutup tubuh bagian bawah, dari serat kayu. Perempuan mengenakan daun pisang kering yang disebut kalau dan kain panjang. Tanah Mentawai terkenal dengan tato yang di wilayah ini lazim disebut titi. Tato Mentawai dipercaya sebagai salah satu seni raja tubuh tertua di dunia. Saya pun diajak Ubek Kerey mencari bahan untuk membuat tato. Kuha ko, ngit na kau kakabe na. Tinta dibuat dari campuran bahan alami, yakni air perasan pelepah kelapa dan arang. Bajak ini kenapa kalau laki-laki Mentawai harus ditato ini kenapa? Anehnya kata kalau baginya, imateu isimatawai. Imateu isimatawai kayak tubuh. Imateu isimatawai iale kayak tubuh dah punuh lepe ya enda. Teu isimatawai. Yang kayak aneh masih kena lepe, tak mateu isimatawai ini sebut isimatawai asli. Oh. Kata kalau baginya, edah titik lepak nale. Siya ite wake dama nyarap kere teu atau lelek titi. Tato juga merupakan lambang status sosial di Mentawai. Setiap gambar tato menceritakan pekerjaan dan asal-usul seseorang. Hanya Sikere, pria yang boleh menato dan didahului dengan upacara adat. Siap? Ya. Alat untuk membuat tato amat sederhana, yaitu patiti atau mata tato dan bebetu atau kayu pemukul.
Dilakukan dengan cara tradisional dan tanpa diberi obat bius, proses pembuatan tato memakan waktu sangat panjang serta penuh tetesan darah. Namun, bukan hanya tato yang menjadi lambang suku Mentawai asli. Bersama Bai Limai, istri Ubek Kere, saya diajari bagaimana menjadi cantik di lingkungan masyarakat Mentawai yang penuh pengorbanan. Nah, buat wanita Mentawai, yang paling khas adalah giginya yang runcing-runcing. Nah, ini gigi runcing itu sebagai simbol kecantikan putri-putri Mentawai. Nah, kalau Mama sendiri, sejak usia berapa diruncingkan giginya? Oh, syokok kupele. Syokok kupele rafiat na. Oh, to piat dalle iya syokok kupele piat na rafiat na. Ara ka pasi piat niya, momomonia, papae. Oh, to tewa kueda, teu si Mentawai. Sakit sekali saat itu. Ti. Saya ngalak. Oh, tu Tapi nangis? Oh. Usau de aku. Tapi kali ku besi ake tubuhku, ki adat si Mentawai. Adat Mentawai. Adat Mentawai. Iya. Eki pale kukut nasi maini kuedoi kebu. Tradisi mengukir gigi juga menjadi simbol keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Gigi runcing memudahkan wanita Mentawai memakan buah-buahan hutan dan hasil buruan. Orang Mentawai percaya bumi adalah milik bersama. Itu sebabnya alam harus dijaga dan dibagi rata. Kepercayaan inilah yang membuat tradisi berburu menjadi keseharian orang Mentawai, terutama yang hidup terisolasi di hutan. Menyiapkan panah untuk berburu merupakan pekerjaan yang rutin dilakukan para pria Mentawai. Sebelum berburu, mereka terbiasa membuat racun terlebih dulu. Kulit kayu ragi dan cabai rawit digunakan sebagai bahan racun alami. Proses pembuatannya pun masih sangat tradisional. Jadi memang ada dua jenis anak panah di sini. Satu yang ujungnya dari logam atau kuningan seperti ini digunakan untuk berburu hewan-hewan besar seperti rusa dan babi. Sedangkan anak panah yang runcing seperti ini dari kayu digunakan untuk memangsa hewan-hewan kecil seperti monyet. Dan meskipun ini sudah dilumuri dengan racun dan nanti akan ditembakkan ke buruan, namun nanti hewan buruan yang sudah terkena racun ini tetap aman dikonsumsi oleh manusia. Masyarakat Mentawai meyakini hutan merupakan tempat tinggal roh leluhur yang turut menjaga segala jenis tumbuhan dan hewan
yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Kepercayaan ini dikenal dengan arat sabulungan. Menebang kayu dan berburu tak bisa dilakukan sembarangan. Ada tradisi yang dijaga berupa kesepakatan adat yang dibuat untuk melindungi hutan. Perjalanan saya bersama Ubek Kere dan para Sikere lain terus berlanjut. Masuk lebih jauh ke dalam hutan Pulau Siberut. Ini tempat kubangan babi ya? Oh, lebut China iya nah, lebut ni baru. Lebut China, lebut ni baru ni ale lebut je. Oh. Jadi mereka datang lewat bawah sini, main-main di sini. Oh, setelah itu mereka turun ke bawah atau langsung lari ke atas? Oh, Miar dulu ni. nih salah satu tanda ada beberapa ekor babi yang ada di wilayah sini. Ada kubangannya dan juga banyak sekali jejak babi yang ada di sini. Cari lagi ke atas? Setelah menyisir belantara, buruan pun mulai tampak. Para Sikere mempersiapkan panah beracun mereka. Busur panah dibuat dari batang pohon aren dan tali busur dari kulit baiko yang sangat kuat. Setiap pria mentawai, piawai memanah. Tidak hanya untuk berburu, tetapi juga untuk membela diri. Lolop dagi ko. Oke. Lo dagi tateda. Nanti ini langsung dibawa pulang ke Uma. Langsung ke Uma ya? Letu tale ka uma. Heeh. Oto mana kala padi kala ba. Kau dulu tak? Iba terus ta. Makan dulu nam komita. Kita hukum tak sesen dah. Siap. Pak makita na luat. Nah ini sudah dapat babinya Bapak ya. Sudah dapat babinya, buruan sudah dapat. Lumayan hasilnya? Ya, Lumayan ya. Capek juga jarinya. Berhasil. Nanti harus kita bawa ke Uma nanti. Nanti di Uma tinggal kita makan. masak, kita makan. Ah, itu sudah jadi pemburu? Ya. Jadi pemburu bisa? Bisa. Aneh bibit lagi obat. Obat. Oh, jadi memang Palu ketika gele. berburu Iya. sambil cari obat. Iya, palu gere ci gere bagana kaili gere bagana puri manua kaba baca kaku kudu kali lewat. Nek tolobat na basana. Apa ya boleh lagi dulu nih. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati, berburu, nyari bahan makanan, sekaligus nyari obat yang nanti digunakan untuk rangkaian-rangkaian upacara maupun pengobatan yang ada di Uma nanti. Bagi suku Mentawai, daun memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan dan menghidupkan. Maka daun selalu ada dalam setiap upacara adat dan pengobatan, karena dipercaya dapat menghubungkan manusia dengan penguasa jagat raya yang disebut Ulau Manua. Nah ini karena saya baru pertama kali berburu di hutan Mentawai, jadi diperlukan adanya sebuah upacara atau ritual untuk mengusir apabila ada roh-roh atau hal-hal gaib yang menempel di tubuh, jadi diusir dulu dari tubuh saya supaya nanti di kemudian hari terjadi. Dan nanti juga ada pengobatan ya, saya kira ya, untuk menghilangkan letih atau pegal sehabis berburu tadi. Mudah-mudahan cepat sehat lagi nanti. Alunan mantra, nyanyian penuh unsur magis, disertai bunyi lonceng pemanggil roh berkumandang memenuhi Uma. Pengobatan pun dimulai.
kearifan lokal yang sebetulnya udah terbukti di masa lalu sebetulnya. Tapi karena pernah suatu masa kita kan terlalu mengagungkan ya baik pengobatan modern dan pengobatan kimia, kita agak melupakan. Tapi sekarang kembali lagi, dan saya pikir seiring dengan banyaknya contoh-contoh kesembuhan yang diberikan oleh pengobatan herbal, pengobatan alami ini, apa yang telah dikembangkan dimiliki orang Mentawai ini pasti punya makna yang luar biasa lagi. Sikere tidak hanya dibutuhkan untuk mengobati, tapi juga menjalankan peran sebagai penghubung manusia dengan roh leluhur. Para sikere dianggap bisa berkomunikasi dan melihat roh yang mendiami wilayah mereka. Kebiasaan berburu dan keahlian mendengar suara alam tertuang dalam bentuk tarian. Tarian ini biasanya disuguhkan dalam sebuah upacara dan praktik pengobatan. Tarian sikere ditujukan untuk menghibur roh. Gerakan yang ditampilkan pun meniru tingkah hewan seperti monyet dan burung elang. Tarian ini menggambarkan perdamaian antar suku. Suasana malam pun ditutup dengan makan malam bersama para sikere. Kami menikmati hasil buruan siang tadi dalam piring kayu lulak. Mentawai dikenal dengan peribahasa Masua Rere Masua Lolokat atau basah kaki, basah leher, yang berarti bila bekerja akan mendapatkan makanan, bila berusaha kebutuhan akan terpenuhi. Itulah sebabnya suku Mentawai terbiasa bangun sangat pagi. Lalu mereka mulai bekerja baik berladang maupun mencari makanan pokok, yakni sagu. Dengan Pongpong, saya diajak Ubek Kere, Bai Limai dan Jumet menyusuri sungai menuju kebun sagu milik mereka. Semua keluarga memiliki beberapa bidang kebun sagu guna mencukupi kebutuhan setiap bulan. Pohon sagu merupakan warisan, hasil denda, dan mas kawin. Batang-batang sagu ditemukan jauh di dalam hutan. Pohon sagu yang sudah berumur 8 hingga 10 tahun saja yang dipilih untuk ditebang. Cara menebang pohon sagu harus memperhatikan arah jatuhnya agar tidak merusak pohon sagu yang lain. Setelah tumbang, batang pohon sagu dipotong sepanjang 1 meter. Jumet, cucu Ubek Kere, ditugaskan memotong batang sagu. Sejak kecil, anak-anak suku Mentawai sudah diajari beragam keahlian, mulai berburu, berladang, hingga mengayunkan parang dan kapak. Sagu yang sudah dipotong siap diolah di umah. Dan mereka coba mengalihkan ya dari tradisi mereka makan sagu umpamanya atau makan
ketela. Tapi sekarang ya ketika bukti-bukti diajukan oleh dunia, ketika makan sagu itu bagus, makan ketela itu bagus, dan ternyata kandungan gizi dan karbohidrat semuanya itu juga tidak kalah penting daripada padi, apalagi ketika padi itu ternyata perawatan dan pengolahannya juga lebih complicated. Ternyata saya yakin ya, ada kemungkinan gerakan kembali ke tradisi lama dalam konteks makan sagu atau makan ketela ini. Sagu adalah makanan pokok masyarakat Mentawai yang diwariskan nenek moyang selain keladi. Dalam tradisi Mentawai, sagu selalu hadir pada setiap perayaan dan upacara adat. Baja, berapa bulan habis? Sagunane takajia ila lepa nane tababake baba pasi gaji pasirere derere lepa kakakapri lepa kakakapri pasi shuru kundanane ta lago minggu ini ada kabaka cakaju sama minggu sama cakaju. Jadi memang butuh harmonisasi gerakan biar bisa marut sagu nih. Kalau enggak bisa saling dorong kita nanti. Baja ya. Mengolah sagu memang bukan perkara gampang, apalagi secara tradisional. Pengolahan sagu biasanya dilakukan dalam jumlah besar, beramai-ramai, dan membutuhkan waktu hingga sebulan. Nanti air bekas perasan sagu ini dibiarkan mengering hingga tinggal endapan-endapan sagu saja. Dan nanti endapan ini akan dijadikan tepung sagu yang siap untuk diolah menjadi makanan sehari-hari. Tepung sagu yang sudah kering dihaluskan dengan saringan rotan. Tepung sagu kering kemudian dimasukkan ke dalam wadah daun sagu. Cara mengolah sagu di Mentawai berbeda dengan yang dilakukan di wilayah lain di Indonesia. Di sini, sagu diolah dengan cara dibakar. Jadi buat masyarakat Mentawai, sagu tidak hanya dijadikan sebagai bahan makanan pokok, tapi satu batang sagu memiliki banyak sekali kegunaan. Mulai dari daun sagu yang digunakan sebagai alat pembuat atap rumah, hingga pelepah sagu yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang keramat dan juga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dan sekarang saya nunggu sagu yang ini matang, Mama. Keluarga Ubekere adalah salah satu dari sekian banyak suku asli Mentawai yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang. Ada keseimbangan alam yang mesti dijaga dan ada warisan adat yang terus dirawat.